Saya Wasim Mahendra Jati, dengan NIM 242181128 dari kelas 3F. Program Studi PGSD. Jadi di sini saya akan menjelaskan karakteristik geografis wilayah Indonesia. Indonesia disebut negara kepulauan, archipelagic state, karena seluruh wilayah negaranya tersusun dari banyak pulau yang jumlahnya sekitar 17.000 pulau. Baik pulau kecil maupun pulau besar, pulau-pulau tersebut tidak menyatu sebagai satu daratan, melainkan terpisah oleh laut dan selat. Meskipun terpisah oleh perairan, semua pulau itu merupakan satu kesatuan wilayah Indonesia. Laut tidak dianggap sebagai batas pemisah, tetapi sebagai bagian dari wilayah negara yang menghubungkan. Pulau-pulau menjadi jalur transportasi, perdagangan, komunikasi, dan sumber kehidupan masyarakat. Indonesia memiliki letak geografis yang sangat strategis karena berada di antara dua samudra dan dua benua yaitu Asia dan Australia. Secara geografis, posisi ini menjadikan Indonesia sebagai wilayah penghubung antara kawasan Asia dan Australia, sekaligus jalur perlintasan antara wilayah barat dan timur dunia. Banyak jalur pelayaran dan perdagangan internasional melewati perairan Indonesia, seperti Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok, yang menghubungkan negara-negara produsen dan konsumen di berbagai belahan dunia. Singkatnya, letak geografis strategis membuat Indonesia berperan penting dalam perdagangan dunia, pelayaran internasional, pertukaran budaya, serta sistem iklim regional. Indonesia beriklim tropis karena letaknya berada di sekitar garis khatulistiwa, yaitu garis imajiner yang membagi bumi menjadi belahan utara dan selatan. Posisi ini membuat Indonesia menerima sinar matahari sepanjang tahun dengan intensitas yang relatif tinggi. Akibatnya, suhu udara di Indonesia cenderung hangat dan stabil sepanjang tahun, rata-rata berkisar antara 25 sampai 30 derajat Celcius, tanpa perbedaan musim panas dan dingin yang ekstrim seperti di negara subtropis. Iklim tropis juga menyebabkan Indonesia hanya mengenal dua musim utama, yaitu musim hujan, terjadi ketika angin muson barat bertiup dari benua Asia menuju Australia. Angin ini membawa banyak uap air sehingga menyebabkan curah hujan tinggi, mendukung pertanian tetapi juga berpotensi menimbulkan banjir. Dan musim kemarau, terjadi saat angin muson timur bertiup dari Australia menuju Asia. Angin ini bersifat kering sehingga curah hujan rendah, cocok untuk panen dan kegiatan pelayaran, namun dapat menyebabkan kekeringan. Secara keseluruhan, iklim tropis sangat memengaruhi pola kehidupan masyarakat Indonesia, seperti jenis tanaman yang dapat tumbuh, mata pencaharian penduduk, hingga cara beradaptasi terhadap cuaca dan musim. Indonesia juga memiliki wilayah laut lebih luas dari daratan. Sebagian besar wilayah Indonesia berupa laut dan perairan, bahkan luas lautnya lebih besar daripada daratannya. Kondisi ini menjadikan Indonesia dikenal sebagai negara maritim. Luasnya wilayah laut sangat berpengaruh terhadap kehidupan dan mata pencaharian penduduk. Banyak masyarakat, terutama yang tinggal di pesisir, bekerja sebagai nelayan, pembudidaya ikan, pembuat garam, dan pelaku usaha kelautan lainnya. Selain itu, wilayah laut Indonesia menyimpan potensi sumber daya alam yang sangat besar, seperti ikan dan hasil laut lainnya, terumbu karang dan biota laut, rumput laut, sumber energi dan mineral laut. Laut juga berperan penting sebagai jalur transportasi dan perdagangan, penghubung antar pulau, serta sebagai wilayah pertahanan negara. Dengan demikian, luasnya wilayah laut menjadikan Indonesia kaya sumber daya alam, memiliki potensi ekonomi kelautan besar, dan menuntut masyarakat serta pemerintah untuk mengelola laut secara bijak dan berkelanjutan. Indonesia juga memiliki keanekaragaman bentang alam yang indah dan menarik. Indonesia memiliki keanekaragaman bentang alam karena wilayahnya luas dan terbentuk oleh proses alam seperti pergerakan lempeng bumi, aktivitas gunung api, dan pengaruh iklim tropis. 1. Pegunungan dan gunung api. Indonesia memiliki banyak pegunungan dan gunung api aktif. Gunung api menghasilkan tanah yang sangat subur, sehingga daerah sekitarnya cocok untuk pertanian. Namun, wilayah ini juga rawan bencana seperti letusan gunung dan gempa bumi. 2. Dataran rendah dan dataran tinggi. Dataran rendah biasanya berada di sekitar pantai dan sungai. Wilayah ini cocok untuk permukiman, pertanian,
dan kegiatan ekonomi karena permukaannya relatif datar. Dataran tinggi memiliki udara lebih sejuk dan sering dimanfaatkan untuk perkebunan seperti teh, kopi, dan sayuran. Kesimpulan, Indonesia memiliki karakteristik geografis yang sangat beragam. Sebagai negara kepulauan yang berada di letak geografis strategis, Indonesia didominasi oleh wilayah laut dan memiliki keanekaragaman bentang alam seperti pegunungan, dataran, pantai, laut, dan hutan tropis. Letaknya di sekitar garis khatulistiwa menyebabkan Indonesia beriklim tropis dengan suhu hangat dan 2 musim utama. Kondisi geografis tersebut menjadikan Indonesia kaya sumber daya alam, beragam mata pencaharian, serta memiliki keanekaragaman budaya. Namun, di sisi lain, Indonesia juga menghadapi tantangan seperti bencana alam dan pengelolaan wilayah yang luas. Oleh karena itu, karakteristik geografis Indonesia sangat berpengaruh terhadap kehidupan, ekonomi, dan pembangunan nasional. Sekian video penjelasan mengenai karakteristik geografis wilayah Indonesia. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. See you.